Baik Kakak, kita masih menunggu teman-teman yang lainnya. Siap Kak Fahmi. Oke Kak Oli.
Oke, sambil menunggu yang lain, langsung aja kita mulai kakak-kakak pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Waalaikumsalam. bahagia. Salam damai Waalaikumsalam sejahtera, Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik, kakak-kakak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, sebelum kita memasuki modul ini, perlu digarisbawahi adalah nanti kakak-kakak kita akan bertemu tatap muka 1 minggu lamanya, ya, dari pagi hingga sore hari di kegiatan di SMP 6 Kota Tangerang. Ya, nanti kita akan berjumpa di sana. Perlu kakak-kakak ketahui juga, kakak-kakak diharapkan membuat video pembelajaran, ya, video pembelajaran kakak-kakak yang biasa kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing, ya. Video pembelajaran nanti akan diupload di LMS-nya, dan nanti pada saat kita tatap muka akan kita bahas, ya, akan kita bahas mengenai video yang kakak-kakak buat. Itu Temanya bebas. sedikit, ya, materinya bebas, kelas berapa aja, yang penting tidak ada editing, ya. Kalau bisa tidak ada editing, berapa JP kakak-kakak mengajar, Waktunya berapa menit? minimal itu 30 menit, minimal sampai 60 menit. Kalau saya tidak salah, di LMS sudah ada info bahwa upload video pembelajaran belum, Kak? Belum ada ya? Nanti saya akan infokan kembali melalui grup WhatsApp kita, ya, berapa lama pembuatan video pembelajarannya. Mumpung minggu ini, kalau bisa minggu ini kita buat atau minggu depan. Bagi yang SD mungkin karena sedang PTS, ya, bisa minggu ini atau minggu depan, waktu-waktu senggang bisa dibikin. Kalau yang di SMA mungkin sudah PTS atau belum, Kak? Yang di SMA Sudah selesai. sudah selesai dari minggu lalu ya, Kak Suhendi, ya. Ya, kalau bisa Kak Suhendi, Kak Fahmi, dan teman-teman, Kak Oli, dibuat videonya pada saat minggu-minggu ini atau minggu esok, karena minggu esok kita jadwal kita padat untuk tatap maya, ya, ada di hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, atau Rabu, Kamis, Jumat gitu. Setelah itu kita akan bertemu 1 minggu lamanya untuk tatap muka. Baik kakak-kakak, itu pemberitahuan dari saya. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, untuk tujuan kita pada sesi kali ini, capaian umum modul, kita, guru PJOK, mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Ya, saya harap sudah di-download di LMS-nya pembelajaran-pembelajaran tentang PJOK itu sendiri. Capaian khusus modul ini, guru atau kita sebagai guru PJOK mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini kurang lebih sama. Nanti kakak-kakak buka lagi CP terbaru yang sudah saya kirim di grup, dibuka lagi, ya, di samping Jimit ini dibuka lagi. Kita akan membuat bersama-sama kerangka modul ajar, ya. Peserta atau kakak-kakak atau saya pribadi dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, masih ingat kakak-kakak minggu lalu tentang backward design? Kita refleksi pembelajaran minggu lalu.
Ya, dari perubahan kurikulum CP yang lama ke baru, harapan kita semua, kita bisa menyusun modul ajar sesuai dengan backward design. Ya, agenda kita sesi hari ini, 1. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. 2. Analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Yang sudah saya singgung barusan, nanti kita akan belajar membuat modul ajar tentang materinya nanti ada dengan backward design. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat konsep backward design? Silakan kakak-kakak. Ada yang masih ingat konsep backward design? Mungkin ada di LMS kakak-kakak. Silakan dibuka kembali. Pada modul kali ini kita banyak, seperti modul kemarin, kita banyak diskusi mengenai backward design. Konsep backward design kakak-kakak, ada yang sudah download, ada yang sudah baca, silakan. Di LMS kakak-kakak, ada yang sudah download mengenai konsep backward design? Baik, kalau belum ada yang download atau belum ada yang baca-baca, saya ingatkan kembali konsep backward design di mana ada identifikasi atau menentukan asesmen, lalu menentukan merencanakan tahap pembelajaran. Identifikasi dulu ya, apa sih capaian pembelajarnya atau tujuan pembelajarannya ya. Bukan kita langsung menyuruh anak-anak langsung. Ada mungkin zaman dulu guru olahraga terkenalnya, udah main bola aja sono. Nah, orang-orang dulu seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga saya suka disindir-sindir ya sama encang-encing saya ya, bahwa guru PJOK mah enak katanya. Ya, udah kasih bola aja main gitu. Nah, tapi untuk kali ini kita tidak, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang perlu kita rencanakan, menentukan asesmen, dan menentukan merencanakan tahap pembelajaran. Ya, kita tentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, itu adalah konsep sederhana dari backward design. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu apa yang kita tuju. Lalu menentukan asesmen apa yang akan kita pilih, baik formatif ataupun summatif. Lalu yang berikutnya adalah merencanakan tahap pembelajaran. Ya, itu adalah konsep dari backward design. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Ya, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Elaborasi isi 1JP asinkron. Peserta atau kakak-kakak mengelaborasi 1. Langkah-langkah pembelajaran. 2. Rumusan tujuan pembelajaran. 3. Pendekatan asesmen pembelajaran. Dan yang keempat, pendekatan
pembelajaran, peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Ya, untuk 1.6 ini, kakak-kakak diharapkan mengirim modul ajar yang kakak-kakak punya. Nah, kuatkan pemahaman 2JP tatap maya, fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Ya, lalu 1JP asinkron di LMS, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Nah, refleksinya, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Ya, di tatap maya 2JP ini, satu menjawab 3 pertanyaan kunci. Nanti akan ada 3 pertanyaan kunci. 2 melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis modul ajar atau RPP. Nah, kakak-kakak sekarang diminta untuk buka RPP atau modul ajar yang kemarin-kemarin kakak-kakak pakai. Mau CP lama, mau CP terbaru, silahkan dibuka, dicari lagi, diubek-ubek lagi tuh di laptopnya. Nanti kita akan berdiskusi seputar tentang RPP modul ajar kakak-kakak. Nanti kakak-kakak share screen di sini, kita akan berdiskusi di mana letak kesamaannya atau kekeliruannya, dalam artian di sini apakah sudah benar ataukah belum benar, ya. Diharapkan kakak-kakak yang di sini membuka RPP-nya atau modul ajarnya. Lalu saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Ya, apa aja kakak-kakak? Silakan. Ada 3 nih. Core utama, kunci utama. Saya akan bantu di kolom chat. Yang pertama apa? Yuk kakak-kakak kita berdiskusi bareng-bareng. Yang pertama, apa sih yang kita lakukan? Apa yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran? Yang pertama apa? Yuk, kakak-kakak. Yang pertama banget harus kita lakukan dalam Kummer ini, dalam konsep backward design-nya juga. Silakan kakak-kakak kita bareng-bareng aja. Yang pertama apa? Strategi. Oke. Strategi. Lalu yang kedua. Yuk, yang pertama apa? Yang lain, yang pertama apa dulu yuk? Dalam mempertimbangkan, merencanakan pembelajaran sebelum kita ngajar nih. Apa sih yang kita lakuin dulu nih? Metode yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga apa? Katria mungkin. Strategi, metode. Apa ada yang ini? Yang pertama mungkin ada yang tangga, ada yang punya pemikiran lain yang sesuai dengan LMS. Kira-kira teknik pembelajaran. Yang ketiga, menurut Katria, ada strategi, tujuan pembelajaran, keterampilan gerak. Oke.
Mas Wendy. Yang pertamanya. Yang kedua apa, Kak Hendy? Mungkin lanjut terus. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Yang sudah saya singgung tadi di awal, apa sih yang kita perlu pertimbangkan merencanakan pembelajaran? Sudah ketemu kakak-kakak di LMS? Oke, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ya, Kak Danang lanjut. Menurut Kak Danang yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua apa? Nah, di sini sudah ada. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Ini kalau tidak ada di LMS, kakak-kakak bisa difoto atau di screenshot karena ini adalah core, karena ini adalah nyawa kita, karena ini adalah administrasi kita sebagai guru PJOK. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah asesmen pembelajaran. Ya, di mana asesmen ini adalah penilaian. Yang tadi saya bilang penilaian bisa formatif, bisa sumatif. Lalu yang ketiga aktivitas pembelajarannya, ya, prakteknya seperti itu. Ya, ada tujuan pembelajaran, ya, asesmen pembelajaran, lalu aktivitas pembelajaran. Ya, kenapa ini juga disebut dengan backward design? Ya, karena tadi ya bahasa Indonesianya adalah desain mundur. Setelah kita menentukan di awal tujuan pembelajaran, baru kita mundur apa yang harus kita lakukan, seperti merancang asesmen atau merancang aktivitas pembelajaran, menyiapkan alat pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu kalau udah aktivitas pembelajaran, nah ke bawah-bawahnya baru tuh kita menyiapkan alat pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari itu. Nah, 3 ini ya, 3 core utama kita harus tahu nih, kakak-kakak dalam pembuatan modul ajar harus ada core ini, harus ada 3 ini tahap ini. Yang tadi dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Ya, backward design, tujuan pembelajarannya apa, asesmen pembelajarannya apa, 3 aktivitas pembelajaran. Lalu guru merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi jangan terlalu terburu-buru dalam pembelajaran. Baik, kakak-kakak, mungkin adakah yang masih ingat? Di sini kita forum diskusi. Adakah yang masih ingat tentang konsep-konsep pembelajaran di mana kita mengenal waktu kurikulum K13 kalau tidak salah mengenai ABCD ya. Ada yang masih ingat kakak-kakak teori ABCD? Kita berdiskusi di sini yang merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan
rumus ABCD. Jadi pada saat kakak-kakak membuat modul ajar, nah di situ ada beberapa berbagai macam-macam rumus. Nah, contohnya rumus yang untuk kita pembelajari hari ini yaitu rumus ABCD. Ada yang masih ingat kakak-kakak rumus ABCD? Dalam K13. Nah, ini kepake lagi nih. Kita kolaborasi mengenai tentang rumus ABCD. A-nya apa? Kakak-kakak, ada yang masih ingat A-nya? Konsep rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran. A-nya apa? ABCD. A-nya apa? Kakak-kakak masih ada yang ingat? Ya, peserta atau audiens. A-nya peserta didik dapat, peserta didik mampu. Nah, seperti itu tuh. Peserta didik mampu, peserta didik dapat. Nah, udah kebayang ya untuk A-nya audiens, behavior-nya, B-nya behavior. Apa nih Kak Rudi? Behavior-nya perilaku. Ya, open mic aja Kak Rudi. Ya, kita diskusi di sini. Silakan Kak Rudi. Ya, Kak Rudi, silakan berbagi. Ya, audience, B-nya behavior, C-nya condition, D-nya degree. Kalau behavior apa? Behavior. Perilaku. Oh, peserta didik. Oh, baik Kak Rudi. Ada yang mau gitu ya. Jadi, B-nya behavior. Nah, kata-katanya apa sih? Perilaku. Seperti peserta didik mampu memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan. Nah, itu contoh-contoh kata-katanya tuh sudah sering kita dengar. Lalu yang C-nya condition. Ya, condition atau kondisi atau situasi. Ya, kondisi, situasi. Misalnya di lapangan, berpasangan, berkelompok. Nah, contoh kata-katanya, peserta didik dapat menggiring dalam kelompok bla bla bla. Nah, itu udah bisa dikatakan rumus ABC. Nah, tinggal D-nya, degree. Degree itu apa sih? Degree. Degree. Ya, tingkatan pencapaian. Terima kasih Kak Rudi. Terima kasih Kak Suhendi. Tingkatan pencapaian, kriteria yang harus dicapai atau level performa. Biasanya ini dari yang mudah, sedang, sulit. Ya, merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Ya, jadi ingat masing-masing peserta didik mempunyai karakter berbeda-beda. Jangan kita memukul mensamaratakan. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan teori merumuskan ABCD, merumuskan tujuan pembelajaran melalui rumusan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Lalu kita lanjut. Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke, satu, tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan. Nah, di sini kita akan membuat ya sedikit kerangka-kerangka modul ajar. Nanti kakak-kakak bisa mengembangkannya secara masing-masing. Ya, kira-kira masih ingat nggak nih
di atasnya tuh apa sih? Kerangkanya tuh yang atas ke bawah. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ya, ini bukan kita sih, saya buat fase B karena saya mengajar di SD. Kita bareng-bareng, kita buat, kalau bisa kakak-kakak menggunakan catatan kakak-kakak masing-masing, nanti dibuat sedemikian rupa mengenai modul ajar, atau bisa diketik, atau bisa nanti dari tulisan tangan bisa dipindahin ke laptop lalu di-share di pengumpulan tugas. Baik, di sini ada fase B, ya fase B, elemennya. Ya, kita buka lagi kakak-kakak. Ini juga saya sambil di screen sebelah sambil buka elemennya. Elemennya terampil bergerak yang sudah saya kirim kemarin. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, ini elemen dari mana Kak adanya? Nah, langsung dari Kemendikbud atau dari kementerian yang buat. Capaiannya juga tinggal kita menurunkan dari CP ke TP. Lanjut. Ya, elemennya tujuan pembelajarannya nih. Ya, tujuan pembelajarannya elemennya terampil bergerak. Capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kira-kira ini pembelajaran apa nih kakak-kakak? Kelas 3, kelas 4 nih. Kira-kira pembelajaran apa nih? Kalau nggak salah keterampilan gerak ya. Ya, keterampilan gerak dasar. Gerak irama. Ya, bisa. Konsep gerak dapat dilakukan dalam rangkaian gerak. Lalu, habis capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya kira-kira apa nih kakak-kakak? Tujuan pembelajarannya. Peserta didik, nah, bla bla bla. Kira-kira apa nih? Tadi Kak Suhendi sudah menyinggung gerak berirama, ya. Ya, lanjut. Tujuan pembelajarannya di sini elemennya terampil bergerak, peserta didik memeragakan konsep gerak. Nah, dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya kita lihat. Nah, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama, ya, yang tadi udah Kak Suhendi singgung tentang gerak senam, ya, senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini bagian dari atasnya dari tujuan pembelajaran, elemennya terampil gerak, fasenya fase B. Nanti kakak-kakak tinggal kembangin lagi yang di SMA ataupun di SMP, kira-kira fase berapa, nah, fase CDE atau fase E, kita samakan ini sesuai dengan kondisi di sekolah kakak masing-masing. Ya, terampil bergerak, capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, kira-kira sudah kita buat tadi tujuan pembelajarannya. Lalu setelah kita buat tujuan pembelajarannya, kira-kira asesmen apa yang apakah ini kita bisa nilai dari kalau kita lihat tujuan pembelajarannya?
Nah, cara menilainya itu seperti apa, kakak-kakak? Asesmen apa yang kita ingin buat? Nah, kedua, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya? Lalu, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disusun? Kita lihat kakak-kakak. Ya. Apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Kira-kira masuk nggak di kakak-kakak? Kalau dilihat dari capaiannya dan tujuan pembelajarannya. Kita pelan-pelan di sini nih, karena ini adalah core nyawa kita sebagai guru PJOK, harus bisa buat modul ajar. Kan kalau di atas-atasnya bisa nama, kelas, sekolah, bla bla bla. Nah, ini langsung fase B. Ya, ini kita buat kalau dulu K13 mungkin RPP 1 lembar ya. Kita buat 1 lembar dulu nih. Ya, di sini juga kita buat 1 lembar dulu. Kira-kira manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Ini yang tulis-tulisan nih, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kira-kira tepat atau tidak, kakak-kakak? Untuk menilai gerakan senam. Penilaiannya dengan asesmen pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kira-kira tepat atau tidak? Silakan kakak-kakak utarakan pendapatnya. Kurang tepat, kata Kak Suhendi. Yang lain, gimana? Kata Kak Suhendi kurang tepat. Apakah benar? Bertanya-tanya. Ya, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira sudah tepat atau belum? Kata Kak Suhendi tadi asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda itu kurang tepat. Nah, sekarang asesmen atau penilaian dengan rubrik menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira kalau dengan rubrik penilaian yang kotak-kotak tuh, kira-kira sudah tepat atau belum? Sudah tepat karena sebelum pembelajaran sudah melakukan asesmen diagnostik awal, di mana asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan dasar peserta didik. Baik, terima kasih Kak Rudi ya. Oke, tepat ya. Berarti asesmen dengan menggunakan rubrik untuk penilaian performa rangkaian gerakan senam irama ini sudah tepat. Ya, rubrik penilaian yang misalnya di atasnya itu nama peserta Andi, misalnya kelas 6B. Di bawahnya kita bikin rubrik penilaian asesmen kita sebagai guru. Nah, di situ ada Andi memeragakan langkah ke depan. Nah, di situ udah bisa apa belum? Kalau bisa di checklist segala macam, nanti rubrik penilaiannya tergantung dari kakak-kakak sekalian. Gimana cara menilainya? Apa dikali 100 dibagi 10 misalnya. Tergantung rubrik penilaian yang kakak-kakak buat. Lalu yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Nah, sini udah turunan dari kita tadi sudah, kalau kita kembalikan ke belakang, ya,
dari tujuan pembelajaran, lalu lanjut ke asesmen pembelajaran, lalu yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras, alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan oleh guru PJOK. Baik, di sini yang tadi saya singgung fase B masih sama, lalu elemennya terampil bergerak, lalu capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, lalu tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, lalu asesmen pembelajarannya asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam. Aktivitasnya, aktivitas apa yang dapat aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Yo, asesmen apa tadi sudah dijawab oleh Kak Rudi. Mungkin dari yang lain, kira-kira aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Ini sudah ada gambarnya dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kakak-kakak sekalian, baik kakak-kakak. Nah, desain mundur, backward design. Lanjut kita mulai dengan tujuan pembelajaran, lalu mengembangkan asesmen pembelajaran, lalu merencanakan kegiatan pembelajaran. Di sini ada asesmen, formatif, sumatif. Kalau formatif itu pada saat proses pembelajarannya seperti apa. Kalau sumatif menilai, mengevaluasi hasil belajar anak. Ya, kan kalau kita sekarang lagi ASTS tuh, asesmen sumatif tengah semester. Lalu yang berikutnya, langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal yang tadi. Selanjutnya yaitu, tadi kan udah satu tuh, tadi ya, satu apa tadi? Tujuan pembelajaran, 2 asesmen, 3 yang ini ya, merencanakan kegiatan pembelajaran nih 1, 2, 3. Lanjut yang keempat, memperhatikan diferensiasi. Ya, diferensiasi sudah kita singgung di modul 1.2 atau 1.3 kalau tidak salah. Lalu 5, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Nah, bisa kita masukkan lagi kemarin aset yang ada di sekolah, sumber daya apa saja yang ada di sekolah, lalu menyusun langkah pembelajaran. Lalu yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Ini biasanya kalau keselamatan kita-kita yang mengajari akuatik biasanya nih harus dipersiapkan juga. Mungkin kakak-kakak sudah ahlinya, sudah paham apa yang perlu kita susun rencana keselamatannya seperti P3K-nya dan lain sebagainya. Ini jangan sampai kita sebagai guru olahraga lengah, apalagi pada saat pengambilan nilai atletik. Kalau kita tidak ada, saya kurang tahu ya kalau di SMA, mungkin di SMA lebih problematik, banyak anak-anak yang mungkin asma. Kalau kita di SD ya paling kan di lapangan tidak ada yang penilaian, misalnya kalau SMP SMA mungkin sudah ke GOR, ke lapangan besar, lari berapa putaran. Nah, itu harus ya kakak-kakak di yang ketujuh nih, menyusun rencana keselamatannya, jangan lupa.
Jangan sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan. Lanjut. Kenapa desain mundur atau backward design? Satu, memulai dari tujuan akhir. Nih, sudah di bold ya, sudah dihitamkan, dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, tadi saya bilang di awal tidak ujuk-ujuk guru PJOK langsung kasih bola dah tuh main. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya kakak-kakak, karena sudah dapat ilmunya nih. Kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Analisis. Nah, baik kakak-kakak, nanti kita akan saya akan kirim link Figma Jamboard seperti biasa. Nah, ini ada pertanyaan refleksi buat kakak-kakak. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Mungkin bisa perasaan apa yang timbul dari peserta didik. Bisa. Tiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Dan keempat, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Baik kakak-kakak, saya akan mengirim link Figma Jamboardnya. Silakan kakak-kakak di kolom komentar, kolom chat, sudah saya kirim. Diklik kakak-kakak, silakan dikerjakan sesuai dengan pengalaman kakak-kakak. Jangan lupa habis dari Jamboard ini, setelah kita merefleksi 4 pertanyaan ini, nanti kakak-kakak buka ya modul ajar yang sudah kakak-kakak punya, yang ada di laptop aja ya, yang ada di laptop kakak-kakak, mau CP terlama, mau CP terbaru, mau K13 gak apa-apa ya, kita akan bedah bareng-bareng sama-sama. Silakan kakak-kakak di link Figma Jamboardnya. Kalau tidak ada yang bisa, kalau error, kabari saya. Di zoom aja kakak-kakak, di zoom sebelah kanan, di zoom.
Nah, di drag seperti biasa. Di zoom di plus sebelah kanan, paling kanan ada tanda-tanda plus. Di zoom, modul 1.6-nya di zoom. Bawah sticky notes, ada kata-kata sticky notes, drag ke atas, lalu lepas. Nah, kita perbesar sendiri. Sini. Kita perbesar dulu plusnya. Ini siapa nih yang mindahin soal nih? Yang mindahin soal siapa nih? Jangan di drag soalnya. Itu sticky note adanya di bawah. Tinggal dikatasin. Nah, Kak Sandy jangan dipindahin itu, taruh. Nah, ini sticky notes yang di bawah Kak Sandy nih. Sticky notes di bawah yang ada gambar kertas. Samping marker. Nah, klik, tahan, tarik ke atas. Lu belum ngerti saya nih Kak, nariknya Kak. Ini klik sticky notes-nya. Ada tulisan sticky notes nggak Kak? Saya tahu Yang di bawah. ribet apa sih Kak. Ini samping marker. Baru kan ada kertas tuh kayak Wendy, sticky note kertas. Nah, tinggal di drag ke atas. Nah, taruh di mana? Nah, kalau udah digedein, diklik, digedein kertasnya dikit. Nah, baru kita jawab. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran? Siapa tuh gede bener? Nah, itu Kak Sandy, ya geser ke kiri lagi nih, saya bantuin geser tuh. Nah, ada tuh tulis jawabannya. Di double klik Kak Sandy nih, di double klik yang warna kuning. Nah, double klik. Klik, klik. Nah, itu. Nah, udah bisa Kak Sandy. Oke. Oke, lanjut ya kalau kakak.
Waktunya 15 menit. Mau kau punya saya ketutupan itu? Kak, ini langsung satu stick note aja apa bisa-bisa stick note-nya ya? Bisa-bisa, Tiap Bang. soal. Bisa-bisa Kak Rudi. Oh Alip, iya, Kak Olip ini punya saya, Kak Olip. Ribet amat sih. Satu pertanyaan, satu sticky note. Nah, kalau udah kecilin-kecilin dikit, nah, geser-geser sama teman-temannya. Saya udah bikin ditempatin mulu, Masya Allah.
Baik kakak-kakak, ada yang pakai akun Rahmat Zakiro ini. Rahman Zakiro. Nggak ada ya? Ini yang panjang siapa nih? Oke, kita lanjut saja. Yuk, silakan dibaca-baca. Yang baca deh. Kak Olive, keterlibatan aktif peserta didik dapat mengembangkan sikap positif selama mengikuti proses pembelajaran. Oke. Dengan proses ini itu apa? Harapan kakak-kakak. Kalau kita membuat proses pembelajaran yang tersusun rapi, peserta didik diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan segala bentuk aktivitas sesuai dengan pembelajaran. Menurut Kak Danang. Lalu Kak Tria, saya mengharapkan peserta didik dapat memahami dan menguasai apa yang saya ajarkan. Saya juga mengharapkan mereka dapat mengikuti pembelajaran secara aktif dan merasa nyaman dan gembira. Kak Suhendi, peserta didik diharapkan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lalu yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Kak Danang dengan asesmen penilaian berupa efektif kognitif dan psikomotorik. Jawaban dari Kak Olive, tujuan pembelajaran telah tercapai dan kriteria keberhasilan untuk memastikan kemajuan dan efektivitas dalam pencapaian tujuan tersebut. Kak Suhendi dengan cara mempraktikkan apa yang telah dipelajari dan keterampilan gerak yang dimodifikasi. Lalu pertanyaan ketiga, apa perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Kak Danang, sudah, karena sebelum menentukan tujuan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengukur kemampuan peserta didik. Oke. Saya melakukan pengembangan kompetensi dan karakter siswa, lalu mempraktikkan pembelajaran yang relevan. Baik, Kak Olive. Lalu Kak Suhendi, tujuan pembelajaran yang dicapai terlihat dari siswa yang berkebutuhan khusus dengan mempelajari sesuai dengan kebutuhannya dan menganalisisnya. Kak Tria, saya merasa peserta didik selalu bersemangat untuk belajar karena mereka selalu saya ajarkan melalui permainan olahraga yang tidak membosankan. Baik. Apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kak Danang, dengan memulai dari capaian akhir yang diinginkan, saya dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran yang dirancang memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Baik.
Kak Suhendi menyusun pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan di akhir pencapaian. Lalu Kak Tria memberikan arahan dan strategi pembelajaran yang tepat. Kak Olive membantu mendefinisikan tujuan yang jelas untuk memberikan arahan dalam perancangan kegiatan strategi yang tepat. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah mengisi link Jamboardnya. Bagi yang belum, ya silakan diisi. Ya jangan tidak, karena akan ada penilaian kerja kakak-kakak. Baik, kita lanjut ke modul. Oke, Pak, perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak-kakak diawali dengan pendefinisian tujuan pembelajaran ya. Sudah ya, tadi sudah kita singgung. Lalu, nah kita bareng-bareng kakak-kakak ini, kita yang tadi pakai rumus ABCD dalam tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dengan seperti ini, mana audiensnya kakak-kakak? Peserta didik. Peserta didik. Lalu B-nya, behavior-nya apa kakak-kakak? Behavior-nya, perilakunya. Apa Katria? Tadi audiensnya peserta didik mampu ya, peserta didik. Lalu behaviornya apa nih? Behaviornya, perilakunya apa perilakunya? Suaranya nggak kedengeran Katria. Kak Olive apa behaviornya Kak Olive? Berpindah tempat. Iya, berpindah tempat. Lalu kondisinya, nah, kondisinya, situasinya, atau tempatnya di mana itu? Di dalam lapangan. 10x20. Ya, lapangan 10 kali 20 meter. Lalu degree-nya, tingkatannya, kriterianya yang harus dicapai. Apa? Tingkatannya, degree-nya, apa degree-nya? Sisanya ya, berarti dengan menggunakan kaki setidaknya dengan 3 cara berbeda tanpa menyentuh teman yang lainnya. Itu rumusan dari degree. Dari tujuan pembelajaran ini yang kita buat sama-sama ya, di sini sudah memakai rumus ABCD, semuanya ada. Nah, sekarang kakak-kakak siapkan. Nah, siapa yang mau menyiapkan nih RPP-nya, modul ajarnya? Kita bedah bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Nanti saya akan buatkan breakout room ya. Saya akan buatkan breakout room, kakak-kakak diskusi dulu selama 10 menit. Nah, kira-kira modul ajar atau RPP yang kakak-kakak buat yang ada, nah itu sudah memenuhi
ini atau belum? Nah, baik. Kita bikin 2 kelompok saja. 2 kelompok, waktunya 15 menit, nggak usah lama-lama. Oke. Orangnya ada berapa ya? 8 ya. Oke, oke ya. Silahkan untuk di room 1 Kak Fahmi, Kak Olive, Kak Tria, Kak Yusuf. Lalu di breakout 2 Kak Anggi, Kak Danang, Kak Rudi, Kak Suhendi. Nah, silahkan buka RPP-nya atau modul ajarnya, silahkan. Ya, diskusi ya, kakak-kakak diskusi. Silakan berdiskusi.
Baik, selamat kembali ke main room. Langsung aja nih. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP modul ajar. Di setiap kelompok diberi waktu 5 menit untuk mempresentasikan modul ajar yang telah diperbaiki. 3 kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi. Ya, silakan kelompok siapa nih yang mau presentasi? Kira-kira siapa yang mau share screen? Silakan, saya stop. Ayo Kak Tria, langsung Kak Tria. Nah, Kak Tria, boleh Ya, langsung. Ya, Satria unjuk gigi, ayo. Udah berapa peserta sih nih? Kayaknya 2 kelompok doang berarti ya? Iya, cuma 2 kelompok. Ini maksudnya dibacain apa di mana? Diapain, Di Kak? share screen, Kak Tria. Di share screen. Oh iya, share screen ya. Ya. Takut salah. Semangat, doang Kak Tria. ya. Boleh ngambil ini juga. hebat, udah punya yang baru dia. Ini Dibuka dulu, terus ini present now nih yang ini yang window ya, yang Windows ya. Ya, yang window. Yang window ya. Ini saya screen ulang dulu ya biar kelihatan. Tadi satu lagi kelompok siapa tadi, Kak Rudi ya? Iya, saya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat di tujuan pembelajarannya, Kak Tria. Langsung saja ke tujuan pembelajaran. Ada nggak di situ? Aduh, di bawah adanya lagi. Ya, tinggal di scroll aja, tinggal di scroll ke bawah. Malah kecoret tuh, Kak. Enggak, Kak Tria, buka itunya dulu, buka ke ininya. Oh iya, maaf. Buka PPT-nya Kak Tria. Kita Tadi saya. Iya, maaf ya. Norak banget sih ini. Mana ada nggak tujuan? Pura-pura aja lagi dia. Tadi mah lancar banget itu di grup. Hah? Pura-pura aja lagi. Tadi mah lancar banget di grup. Tujuan pembelajaran. Aduh, udah ketemu ngapa balik lagi sih nih? Biasa pakai mouse soalnya, maaf ya. Oke, stop. Tadi mana sih? Nih, tujuan pembelajaran. Ya, stop. Ya, saya bacain ya. Oke. Ya. Melalui pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami kombinasi pola gerak dasar lokomotor, lari, jalan, lompat, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih Kak Tria. Ini kayaknya yang modul ajar yang udah lengkap semuanya ya. Wih. Bukan yang satu lembar ya. Oh, emang disuruhnya satu lembar ya? Nggak apa-apa, yang ini juga. Oh iya, tapi ini melalui pembelajaran resiprokal. Nah, kayak gimana tuh pembelajaran resiprokal? Kita pembelajaran belajar ini. Ya namanya Kak, emang itu dari
teman. Dari teman ya. Baik, nanti kita akan belajar ini melalui pembelajaran resiprokal ini adalah salah satu bagian dari gaya mengajar kita, di mana gaya mengajar kita ada yang namanya komando, ada yang namanya resiprokal, ada yang divergen, ada yang konvergen. Itu akan kita dapat nanti pada saat kita tatap muka. Ya, membahas modul 2 titik sekian. Saya lupa, mohon maaf. Oke, yang dipaparkan Katria ini adalah modul secara keseluruhan, di mana di sini juga ada P5 segala nih ya. Jadi tujuan pembelajarannya keseluruhan. Mungkin bisa dibedah lagi nanti menjadi yang satu pelajaran, berarti ini pembelajarannya lokomotor ya. Ya. Itu kalau kita pakai konsep ABC, rumus ABCD, ya tadi peserta didik ya dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor. Behaviornya kita lihat lagi ada atau tidak. Behaviornya, perilaku ada. Lalu kondisi ya, kondisi cara berpasangan atau kelompok dasar lokomotor, lalu kreativitas memiliki serta mengembangkan nilai karakter. Nah, di sini masih ada miss, di mana tidak ada kondisinya. Kondisinya apakah di lapangan? Oh iya. Ya, perorangan, berpasangan ya, masih ada miss di sini. Tapi tidak apa-apa. Ini karena modul ajar keseluruhan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sama-sama kita belajar. Baik, terima kasih untuk kelompok Katria. Kelompok berikutnya, kelompok Kak Rudi, silahkan. Ya, applause dulu, applause buat kelompoknya Katria, applause dulu. Oke. Karena waktunya juga sudah 2 jam dan kita disibukkan dengan ngoreksi summatif. Alhamdulillah. Lanjut aja. Kita lanjut tentang yang tadi sudah disampaikan. Yang penting kakak-kakak sudah ada gambaran ya cara membuat modul ajarnya. Oke, lakukan yang sini yang dimaksud adalah buat modul ajar ya sesuai dengan nanti pembelajaran kakak-kakak, mau materinya apa silahkan. Yang perlu garis bawahi adalah modul ajar dan video pembelajaran. Masalah teknis video pembelajaran yang jelas itu tidak diedit. Untuk durasinya nanti saya akan infokan kembali. Saya mau tanya admin dan panitianya berapa lama. Yang jelas pada saat nanti kita tatap maya, kakak-kakak sudah menyiapkan modul ajar dan video pembelajaran. Hanya 2 itu yang kakak-kakak siapkan dan kakak-kakak bisa upload nanti di LMS. Karena kita akan mempresentasikan atau merevisi yang sudah tadi seperti Katria buat. Mana letaknya yang masih perlu disempurnakan, mana yang sudah sempurna, seperti itu. Lalu kakak-kakak akan bekerja secara mandiri, yang tadi saya bilang, menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Kalau bisa selembar aja nggak apa-apa,
yang RPP atau modul ajar 1 lembar, supaya tidak terlalu banyak. Pembelajaran hari itu aja. Hari itu kita berapa JP? Apa 2 JP? Apa 3 JP? Ya, itu yang kita upload. Ya, pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadikan bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata lainnya. Ya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan PJOK dengan backward design. Ya, kita akan membangun fondasi komponen utama yang wajib. Ya. Lalu, benang merahnya pada pertemuan modul kali ini adalah kita tidak menganalisis struktur Kummer maupun K13, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya, tapi kita membangun fondasi bahwa komponen utama harus ada atau yang wajib masuk dalam sebuah perencanaan pembelajaran PJOK yang tadi diawali dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang jelas. Salah satunya adalah menggunakan prinsip atau menggunakan rumus ABCD. Jika sudah menggunakan prinsip atau rumus ABCD dalam pembelajaran, maka akan memudahkan kita sebagai guru PJOK untuk merumuskan atau merancang asesmen apa sih yang akan kita nilai ke depannya. Dari tujuan tersebut sehingga kita mendapat tujuan pembelajaran sudah jelas, asesmennya sudah ada. Harapan dari modul ini kita lebih mudah dalam merancang atau aktivitas atau materi pembelajaran PJOK ke depannya. Oke, dalam kesempatan hari ini mudah-mudahan sudah ada gambaran kakak-kakak apa yang harus dilakukan. Yang tadi silahkan nanti di LMS atau di screenshot mengenai pembuatan modul ajar. Jangan sampai kita pada saat nanti kepala sekolah menyuruh kita dilakukan supervisi atau observasi, nah kita tidak punya senjata itu. Nanti penilaian kita jadi kurang, ya. Kalau kepala sekolahnya enak, kalau tidak, nah makanya kita harus punya senjata itu untuk diri kita terutama dan bisa menyalurkannya ke peserta didik kita. Baik, nah terima kasih. Selesai untuk pembelajaran modul 1.6. Kita akan berjumpa lagi di hari bentar saya lihat jadwalnya. Di hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu 3 JP, Rabu 3 JP, Kamis 3 JP, Jumat 2 JP. Setelah itu baru kita persiapan untuk tatap muka di SMP 6 Kota Tangerang. Ya, aktivitas dari pagi kurang lebih jam 7 sampai jam 5 sore. Di tengah-tengah itu akan ada break, isoma dan lain sebagainya. Kita akan berjumpa di sana sesuai dengan yang tadi saya singgung mengenai modul ajar, buat modul ajar kakak-kakak dan video pembelajarannya. Oke, baik kakak-kakak sekalian, mari kita absen dulu, kita nyalakan kameranya. Silakan kakak-kakak nyalakan kameranya. Kak Anggi, Kak Danang, senyum Pepsoden. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak PJOK hebat Kota Tangerang. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.